Nah, terjemahan dari hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah binti Abi Hubeish bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku terkena istihadah sehingga aku tidak bersuci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Ini pertanyaan dari sahabat wanita. Beliau bersabda, jangan, karena itu hanyalah darah penyakit. Akan tetapi tinggalkanlah sholat selama masa haidmu. Setelah itu mandi dan kerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita bisa hadir dalam jihad pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita dihitung sebagai bagian dari amal solih Bapak Ibu sekalian yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian pada pagi hari ini masih melanjutkan bab Taharah. Pada kesempatan ini agak spesifik. Babnya yaitu berkaitan dengan babul haidi. Bab haid. Bab haid. Kalau bab haid ini nanti objeknya mesti wanita. Mesti wanita. Karena tidak ada pria yang mengalaminya. Tetapi pengetahuan hukum yang berkaitan dengan haid itu harus juga dipahami oleh semua, baik itu bapak-bapak maupun juga ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak-bapak juga di rumah ada ibu. Atau di rumah mungkin ada putri. Atau juga ada saudara dan seterusnya. Yang ini menjadi bagian penting dalam ibadah yang kita laksanakan. Karena ada beberapa ibadah nanti yang berkaitan dengan persoalan ini, yaitu berkaitan dengan persoalan haid. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai pembahasan ini, saya perlu menyampaikan terkait dengan beberapa pengertian terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan pembahasan haid itu biasanya selalu dikaitkan dengan istihadah, juga berkaitan dengan nifas. Yang pertama perlu kita ketahui
bahwa di dalam kitab takrib, ya, matan kitab takrib itu disebutkan wa yakhruju minal farji salah satu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadoti. Keluar dari farji atau kemaluan wanita itu ada 3 jenis darah. Ada 3 jenis darah. Yaitu pertama disebut dengan damul haid. Darah haid. Yang kedua, wan nifas. Darah nifas. Dan yang ketiga disebut dengan istihadah atau darah istihadah. Nah, yang dimaksud dengan haid itu apa? Ibu-ibu sudah mengalaminya. Karena umumnya batasan mulai haid itu ketika sekitar usia 9 tahun. Dan para hadirin ini saya kira sudah lebih dari 9 tahun semuanya. Ini untuk mengulas kembali. Di situ disebutkan fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladati walau nuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Jadi yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Bukan karena melahirkan. Warnanya hitam kemerah-merahan disertai nyeri. Itu pengertian secara umum yang dimaksud dengan haid. Meskipun nanti dalam kenyataannya kondisinya bisa bermacam-macam atau berbeda-beda antara seorang dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua disebut dengan an-nifas. Apa yang dimaksud dengan nifas? Di situ disebutkan wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati. Darah yang keluar dari kemaluan wanita karena melahirkan atau setelah melahirkan. Sedangkan yang disebut dengan istihadah, fal istihadatu huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Sedangkan yang disebut dengan istihadah adalah darah yang keluar di luar waktu-waktu haid dan nifas. Jadi selain haid dan nifas, kalau itu keluar namanya istihadah atau disebut dengan darah istihadah. Nah, ketiga jenis darah ini apabila terjadi pada seseorang wanita, maka itu nanti berkaitan dengan ketentuan hukum toharoh. Berkaitan dengan hukum kesucian. Terutama berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Baik nanti ibadah sholat, puasa, maupun juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam istilah hukum Islam, disebutkan pula bahwa sifat dari haid itu merupakan damun tobi'atun yakhruju min qa'rir rahimi ya'tadul untha idza balagot
fi awqatin ma'lumatin. Bahwa haid itu adalah darah tabiat atau alami yang keluar dari bagian rahim menjadi kebiasaan wanita ketika sudah balik pada waktu tertentu. Itu dari segi hukum. Jadi haid itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi di dalam pengertian ini disebutkan dengan istilah tabi'i. Tabiat, artinya itu sesuatu yang sifatnya natural, alami. Setiap wanita normalnya pasti mengalami haid. Kalau tidak mengalami haid berarti termasuk pengecualian. Karena ini disebut dengan tabi'i. Berarti ini secara natural, secara alami dialami oleh siapa saja wanita yang telah mencapai umur tertentu. Nah, berkaitan dengan pengertian tersebut, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, bahwa darah haid merupakan tabiat, yang berarti sifatnya adalah fitrah. Fitrah bagi wanita. Bukan yang lain, tapi fitrah bagi wanita. Bukan karena adanya kerusakan atau sakit. Jadi bukan karena kerusakan atau sakit. Bukan karena luka misalnya, dan yang sejenisnya. Tapi itu memang secara alami akan keluar dalam keadaan yang normal. Nah, darah haid itu ditetapkan sebagai satu ketetapan. Atau dengan kata lain bahwa ini adalah takdir bagi wanita. Tidak berlaku bagi pria. Tidak ada pria yang mengalaminya. Nah, di dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam." Bahwa haid ini adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi para wanita. Banati Adam itu artinya para wanita. Tidak berlaku bagi pria. Kemudian yang kedua, darah haid sesuai dengan fitrah masing-masing. Jadi meskipun ini dialami oleh semua wanita normalnya, tetapi dalam prakteknya itu nanti ada perbedaan keadaan masing-masing. Baik itu nanti berkaitan dengan waktunya, ya, maupun juga mungkin akibat yang dirasakannya itu bisa berbeda-beda. Tetapi secara umum itu dialami sama oleh wanita-wanita yang telah balik. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan darah istihadah. Darah istihadah merupakan darah disebutkan dengan fasad. Fasad itu artinya darah karena penyakit. Maka disebut dengan istihadah. Sedangkan haid itu bukan penyakit. Itu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang biasa. Tapi kalau istihadah itu karena sakit. Darah haid keluar dari bagian dalam rahim, dari bagian rahim, jadi bagian rahim. Sedangkan darah istihadah itu keluar dari, di sini disebutkan dengan adna. Adna itu artinya yang terdekat atau lebih rendah dari rahim. Jadi bukan bersumber dari rahim wanita, tetapi dari daerah-daerah di sekitarnya. Karena ada gangguan-gangguan tertentu, apakah itu karena terluka atau mungkin karena virus dan sebagainya, sehingga menimbulkan sakit. Bukan haid, tapi itu disebut dengan istihadah. Kemudian yang berikutnya, bahwa
Dengan keluarnya darah haid bagi wanita adalah tanda bahwa wanita itu sudah balik. Baliknya wanita itu ditandai dengan keluarnya haid. Dengan konsekuensi bahwa setelah itu maka hukum taklifi berlaku bagi wanita. Misalnya kewajiban menjalankan sholat, kewajiban menjalankan puasa, dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Itu bermula atau dimulai dengan haid yang pertama, bukan haid-haid yang berikutnya. Haid yang pertama itu adalah tanda mulainya wanita itu telah mencapai balik. Kalau laki-laki berbeda tandanya, karena laki-laki tidak haid, laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Itu bedanya. Kalau wanita itu ditandai dengan haid. Haid itu terjadi secara berkala, yaitu terjadi sebulan sekali. Meskipun waktunya itu bisa terjadi pada awal bulan, bisa terjadi di pertengahan bulan, dan bisa juga terjadi di akhir bulan. Makanya dalam istilah tradisi komunikasi praktisnya, kalau haid itu sering disebut dengan istilah datang bulan. Jadi yang datang bulannya, yang datang itu bukan bulannya, tapi karena pada setiap bulan terjadi pengeluaran darah yang tadi disebut dengan darah haid. Itu untuk memudahkan, ya, menggampangkan. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan haid ini menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Ia berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzal fatazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yatahhur. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci atau mandi. Nah, yang dimaksud dengan fa'tazilun nikah, fa'tazilun nisa, itu kemudian juga larangan mendekati itu bukan berarti sekedar dekat. Jadi misalnya suami istri itu walaupun istrinya sedang haid, makan bersama ya boleh. Yang tidak boleh yang dimaksud itu adalah berhubungan antara suami dan istri. Kita jangan salah paham. Al-Qur'annya mengatakan wala taqrabuhunna, kon ngedoh. Terus nanti berjauhan, ya, berjauhan. Kalau di dapur, wanitanya sedang di dapur, laki-laki lewat di dapur aja nggak mau. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi yang dimaksud itu pengertiannya. Jadi makan bersama boleh, bonceng ke istrinya juga boleh, ngantar ke pasar juga boleh. Mengantarkan ke pengajian Ahad pagi juga boleh. Jadi bukan wah aku ora, wis ngedoi, kono gek mangkato dhewe. Niku mboten ngaten. Jadi pengertiannya bukan seperti. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu berkaitan dengan ketentuan hukum kesucian atau toharoh mengenai kondisi wanita yang haid itu dijelaskan di beberapa hadis. Di antaranya yang disebutkan dalam kitab ini itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Fatimata binta Abi Hubesh
sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahadu fala adhuru afad afa ada'u sholata qala la inna dzalika irqun walakin da'is sholata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha tsumma tasili wa sholli wa fi riwayatin wa laysat bil haidati fa idza aqbalat bil haidatu fatrukis sholata fiha fa idza dhahaba qadruha faghsili angkat kama fasolli. Agak panjang hadisnya, tapi nanti ada penjelasannya. Nah, terjemahan dari hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah binti Abi Hubeish bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku terkena istihadah sehingga aku tidak bersuci. Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Ini pertanyaan dari sahabat wanita. Beliau bersabda, "Jangan, karena itu hanyalah darah penyakit. Akan tetapi tinggalkanlah sholat selama masa haidmu. Setelah itu mandi dan kerjakan sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, itu bukanlah darah haid. Apabila datang masa haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila telah berlalu masa haidnya, hendaklah kamu mandi dan sholat. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada dua kondisi. Yaitu yang pertama berkaitan dengan kondisi istihadah atau keadaan yang dialami oleh Fatimah yang bertanya kepada Nabi, apakah dalam keadaan istihadah itu meninggalkan sholat. Kemudian Nabi memberikan penjelasan bahwa ketika menghadapi atau mengalami istihadah tidak meninggalkan sholat, tetapi tetap menjalankan sholat. Nah, kewajiban meninggalkan sholat itu hanya ketika atau selama masa haid. Kalau sudah melewati masa haid, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, dari hadis ini terdapat beberapa hal penting. Yang pertama, apabila wanita mengeluarkan darah haid, maka ia wajib meninggalkan sholat selama masih haid atau sebelum suci dan kemudian mandi. Dan jika yang keluar selain darah haid, jadi mengeluarkan darah, tetapi yang dikeluarkan itu bukan darah haid, itu disebut dengan istihadah. Ya, tadi darah karena sakit, maka ia hendaknya bersuci dan mengerjakan sholat. Itu poin yang pertama. Jadi di situ jelas bahwa kalau mengeluarkan darah tetapi bukan darah haid, maka wanita tetap wajib sholat. Yang tidak boleh sholat apabila yang keluar itu adalah darah haid. Itu poinnya itu. Yang kedua, apabila yang keluar adalah darah istihadah, maka tidak menghilangkan kewajibannya untuk mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, dan ibadah lainnya. Karena apa? Karena wanita yang dalam keadaan istihadah itu hukumnya suci. Tapi nanti ada cara-caranya. Bagaimana mengatasi agar supaya darah istihadah itu ketika akan menjalankan ibadah sholat. Tetapi intinya bahwa kalau wanita sedang haid itu tidak boleh sholat
dan juga tidak boleh berpuasa. Tetapi kalau mengeluarkan darahnya karena istihadah, maka dia tetap berkewajiban sholat dan juga tetap berkewajiban menjalankan puasa. Itu inti dari yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah sekarang pertanyaannya, berapa lama waktu haid dan juga nifas? Berapa lama? Nah dari berbagai pengalaman yang kemudian dirangkum oleh para ulama, itu ternyata waktu yang dialami oleh wanita haid itu tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Antara seorang wanita dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Ada mungkin yang haidnya 1 hari 1 malam. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 6 hari, ada yang seminggu. Dan seterusnya. Itu berbeda-beda. Nah, perbedaan itu karena apa? Saya juga tidak tahu. Tapi mungkin karena kondisi masing-masing setiap wanita itu bisa berbeda-beda. Nah itu nggak penting lah soal sebabnya apa kok tidak beda-beda, nggak usah ditanyakan. Nah, tapi kondisinya memang seperti itu. Nah, kali ini memang fitrahnya juga seperti itu. Sehingga tidak penting ditanyakan. Sehingga yang terpenting adalah ketika haid apa yang seharusnya dilakukan dan ketika sudah selesai haid apa yang harus dilakukan khususnya berkaitan dengan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam matan takrib itu juga disebutkan. Di sini disebutkan wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Nah, nanti monggo dicocokkan apa ada yang pengalamannya seperti ini. Di dalam kitab ini disebutkan wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Wa ghalibuhu situn au sab'un. Itu batasan-batasan berapa lamanya waktu haid. Di sini disebutkan waktu haid itu paling minimal itu adalah sehari semalam. Itu minimal. Jadi sehari semalam itu ya 24 jam kalau dihitung jam. Jadi waktu minimal haid itu sehari semalam. Sedangkan yang paling banyak adalah 15 hari. Ini yang paling lama. 15 hari. Nah, sedangkan pada umumnya di sini disebutkan situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Nah, pendapat ini itu yang umumnya dipegangi oleh mazhab Syafi'i. Itu menjelaskan bahwa haid itu sekurang-kurangnya sehari semalam, sebanyak-banyaknya 15 hari, dan kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Nah, batasan ini penting bagi para wanita. Karena apa? Karena ketika sudah melewati batasan itu nanti ada konsekuensi berkaitan dengan ibadah. Karena ketika seseorang mengalami haid, tadi kan tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Nah, tapi kalau mengeluarkan darahnya misalnya melampaui batas waktu haid, maka tetap berkewajiban. Karena keluarnya darah di luar batas waktu normal itu dianggap bukan lagi darah haid, tetapi itu sudah dikategorikan sebagai istihadah.
Nah, maka dalam keadaan istihadah tidak gugur kewajibannya. Dia tetap berkewajiban menjalankan sholat. Dan juga tetap berkewajiban menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Sekalipun ibadah itu membutuhkan syarat suci. Karena seperti tadi disampaikan bahwa orang atau wanita dalam keadaan istihadah itu hukumnya suci. Nah, kemudian tentang nifas. Ya, nifas. Ini terutama untuk wanita yang istilahnya masih masa mungkin istilahnya ya masa produktif ya, masa subur. Kalau yang sudah lewat ya mungkin sudah tidak mengalaminya. Kalau usianya sudah di atas 60 saya kira sudah tidak ada. Di sini disebutkan wa aqallun nifasi lahdotun. Wa aqallun nifasi lahdotun wa aktsaruhu situna yauman. Wa ghalibuhu arba'una. Wa aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Wala hadda li aktsarihi. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina wa aqallul hamli sittatu ashhurin wa aktsaruhu arba'u sinin wa aqallul hamli sittatu ashhurin wa aktsaruha arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhurin. Berkaitan dengan nifas. Di sini disebutkan sekurang-kurangnya atau paling sedikit itu adalah sebentar. Jadi tidak disebutkan batas sebentar itu berapa. Di sini hanya lahdotan, ya, sesaat. Itu bisa mungkin 2 jam, bisa 3 jam. Kemudian yang paling banyak selama-lamanya adalah situna yauman, 60 hari. Jadi darah yang keluar akibat melahirkan itu batas sedikitnya hanya sesaat, batas maksimalnya 60 hari. Kemudian kebiasaannya wanita yang nifas adalah selama 40 hari. Kebiasaannya. Nah, maka karena di sini rentang waktu ya, sedikit atau sesaat sampai dengan 60 hari, maka dengan kondisi wanita yang berbeda-beda, maka keluarnya darah nifas pun bisa beragam. Durasinya, ya, waktunya itu bisa berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain. Karena itu maka tidak perlu menunggu karena batas waktu maksimalnya 60 hari. Tapi kalau seseorang kondisinya memang 40 hari bahkan kurang dari itu sudah selesai, ya maka dia wajib mandi. Dan setelah mandi, bersuci, wajib menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Sholat ya wajib sholat. Kalau puasa ya puasa, kecuali kalau dia menyusui itu nanti ada hukumnya tersendiri. Hukum wanita menyusui puasa pada bulan Ramadan. Tapi pada intinya bahwa begitu selesai masa nifasnya, maka yang bersangkutan berlaku kewajiban-kewajiban. Itu ketentuan hukumnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada atau disebutkan ya tentang umur perempuan mengalami haid paling sedikit adalah umur perempuan mengalami haid itu sedikitnya 9 tahun. Jadi batas tadi bahwa haid itu sebagai tanda balik ini dialami oleh wanita setelah berumur 9 tahun. Kalau ada wanita misalnya umur 5 tahun mengeluarkan darah, maka itu perlu dicek. Dan itu diperkirakan atau bahkan bisa dipastikan itu bukan darah haid. Karena lazimnya itu berusia
9 tahun. Kemudian jangka waktu hamil, ini paling sedikit adalah 6 bulan. Sedangkan paling lama adalah 4 tahun. Namun masa hamil biasanya 9 bulan atau 9 bulan 10 hari. Nah itulah Bapak-bapak dan Ibu berkaitan dengan batasan waktu. Baik itu waktu haid maupun waktu nifas. Kalau istihadah itu tidak ada batasannya. Kenapa? Ya karena sakit itu relatif. Sakit itu relatif. Mungkin ada yang istihadah itu hanya sebentar. Tapi ada yang mungkin istihadah itu lebih dari 15 hari. Bisa terjadi. Maka di sini tidak disebutkan batasan waktu istihadah. Ya karena sakit itu kan kita tidak bisa menentukan. Tidak bisa mengukur misalnya wanita kalau sakit harus sekian kan nggak bisa. Tapi kalau haid maupun nifas itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dari para wanita yang mengalami haid maupun nifas, itu kemudian para ulama membuat rumusan batasan perkiraan itu. Tetapi sebagian ulama juga tidak menyebutkan batasan tertentu. Tidak. Jadi batasannya apa? Batasannya berdasarkan kebiasaan, pengalaman. Karena apa? Karena haid ini kan datang setiap bulan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengetahui ada wanita yang haid biasanya itu hanya 7 hari. Tetapi pada bulan tertentu lebih dari itu, nah itu perlu diperhatikan. Jadi kalau keluar dari kebiasaan, itu dimungkinkan karena bukan haid lagi. Bukan haid lagi. Tetapi itu sudah masuk kategori istihadah. Karena itu penting sekali diperhatikan. Kenapa? Karena itu berakibat pada kewajiban menjalankan ibadah. Walaupun yang bersangkutan misalnya mengeluarkan darah, tetapi itu kategorinya istihadah, sedangkan dia menganggap haid misalnya. Nah, maka ini kan terjadi perbedaan. Kalau istihadah mestinya dia wajib menjalankan ibadah, sholat terutama yang keseharian dilakukan, tetapi kalau istihadah dia tidak. Nah, dia menganggap istihadah sehingga dia tidak menjalankan sholat. Nah, itulah maka setiap wanita itu betul-betul harus memperhatikan masalah ini. Karena ini berhubungan secara langsung dengan kewajiban menjalankan ibadah. Terutama ibadah harian itu adalah sholat 5 waktu. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, nah sekarang berkaitan dengan bersuci bagi wanita yang mengalami istihadah. Wanita yang mengalami istihadah. Permasalahannya atau pertanyaannya, apakah wanita yang mengalami istihadah itu wajib mandi setiap kali akan mengerjakan sholat? Ini pertanyaannya. Kalau wanita mengalami istihadah, bukan haid, ya. Kalau haid kan jelas bahwa ketika haid atau ketika nifas atau selama haid dan selama nifas tidak boleh sholat, sehingga dia tidak mengerjakan. Nah, sekarang kalau istihadah ini kan mengeluarkan darah. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi seperti itu wanita yang sedang mengalami istihadah itu wajib mandi setiap kali akan mengerjakan sholat? Wajib apa tidak wajib? Pengalaman Bapak, pengalaman ibu-ibu ketika, mohon maaf kalau mungkin ada yang pernah mengalami istihadah, itu ketika hendak mengerjakan sholat, apakah selalu mandi terlebih dahulu atau tidak? Nah, ini dijawab oleh para ulama.
Jadi dijawab oleh para ulama, diterangkan. Di sini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menegaskan bahwa bagi wanita yang mengalami istihadah wajib mandi setiap kali akan mengerjakan sholat. Jangan dinilai dulu. Wah, abot ya jangan. Oh ini pendapat kok. Ya pendapat ulama, pemahaman seperti itu. Nanti dulu. Ya, walaupun abot kalau itu memang perintah dasarnya jelas ya bagaimana lagi ya diikuti. Ya, katanya kan kalau orang yang beriman itu prinsipnya adalah samikna wa atokna. Nah kalau wa atokna ya nggak usah pakai yang lain. Ya pokoknya kalau itu perintah ya itu dikerjakan. Ini yang pertama. Nah dasarnya apa? Ada satu hadis yang menyebutkan, hadis diriwayatkan dari Ummu Habibah ketika mengalami istihadah itu mengatakan Nabi bersabda fal taghtasil inda kulli sholatin fal tusolli. Hendaknya kamu mandi setiap kali mau sholat dan sholatlah kamu. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menjelaskan bahwa wanita yang mengalami istihadah tidak wajib baginya untuk mandi setiap kali akan sholat. Ya. Tapi ini bukan berarti kita pilih-pilih mana yang enteng, itu bukan. Ya nanti kita lihat dalilnya, ya, alasannya. Karena apa? Karena dalil tidak mengatakan bahwa pendapat ini bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan perintah begitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama. Nah kemudian bagaimana tadi dengan kasusnya Ummu Habibah? Para ulama menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah yang mandi setiap kali akan sholat itu merupakan ijtihad dari dirinya sendiri. Bukan perintah secara langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, bagi wanita yang istihadah tidak wajib mandi setiap akan melaksanakan sholat. Tapi apabila yang bersangkutan itu melakukannya, itu tentu kondisinya akan lebih bersih. Karena berarti sehari mandi 5 kali. Hari 5 kali. Nah, tapi secara hukum tidak harus seperti itu. Tapi kalau dilakukan itu seperti dicontohkan oleh Ummu Habibah. Boleh. Ya mungkin ngambil jalan tengah, tidak 5 kali tapi 3 kali ya boleh. Atau 3 kali terlalu banyak, apalagi musim kemarau. Ya mungkin cukup 2 kali ya, pagi dan sore, boleh. Jadi prinsipnya agama itu tidak sulit. Agama itu gampang. Jadi agama itu tidak mempersulit ya, untuk dilaksanakan. Agama itu gampang, tetapi jangan dipermudah. Ya ikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalil atau dasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah wajib bagi wanita
yang mustahadah tadi, kalau tadi kan mandi, sekarang wudhu. Apakah bagi wanita yang mengalami istihadah tadi wajib berwudhu setiap kali akan mengerjakan sholat? Ya. Nah ini juga ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Ya, yang pertama, pendapat yang pertama menjelaskan bahwa wanita istihadah itu wajib berwudhu setiap kali akan mengerjakan sholat. Jadi dalilnya adalah watawaddo'i likulli sholatin. Ya, watawaddo'i likulli sholatin. Berwudulah kamu setiap akan sholat. Kemudian pendapat yang kedua, itu juga sama seperti dalam kasusnya mandi. Juga mengatakan tidak wajib berwudu setiap kali akan sholat. Nah, tetapi berkaitan dengan ini, ibu-ibu sekalian terutama, kita perlu mengembalikan kepada hukum kesucian. Dan juga hukum ketika batal. Ketika seseorang sudah berwudu, yang membatalkan itu diantaranya adalah apabila mengeluarkan sesuatu dari dua jalan. Baik itu jalan depan atau kubul maupun jalan belakang atau dubur. Maka hukumnya batal kesucian berwudunya. Nah sehingga walaupun secara umum ketentuannya tidak wajib berwudu setiap kali sholat, tetapi kalau setelah sholat yang pertama, misalnya sholat yang dekat itu antara maghrib dan isya, ibu-ibu misalnya sudah sholat maghrib, ketika sholat maghrib sudah berwudu dalam keadaan suci. Nah kalau sampai dengan isya, darah istihadah tadi tidak keluar, dan tidak ada yang membatalkan lainnya, maka tidak berwudu lagi. Tapi ketika setelah maghrib misalnya, karena namanya penyakit itu kan nggak bisa diatur. Keluarnya nanti aja setelah sholat isya, nggak bisa. Maunya sebelum isya ya bisa aja keluar. Nah kalau itu keluar otomatis status wudunya itu batal. Karena apa? Karena dia mengeluarkan dari jalan depannya. Nah, maka ketika dalam keadaan batal, dia tentu wajib bersuci. Nah, bersuci dengan ketentuan umumnya adalah dengan cara berwudu. Jadi kita bisa memahami dari pengertian. Kalau memang dia tidak batal, karena mungkin walaupun istihadah tapi keluarnya tidak terus menerus gitu ya. Mungkin bisa beberapa jam baru keluar. Itu maka dimungkinkan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya itu masih dalam keadaan suci. Maka ketika itu dia tidak wajib untuk berwudu kembali. Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa." Bahwa Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian apabila telah hadas, ya telah batal, wudunya telah batal, sampai dia wudu kembali. Sampai dia wudu kembali. Nah maka kembali kepada hukum tadi, maka ketika mengalami istihadah, itu sebaiknya dilakukan wudu setiap akan sholat. Bapak Ibu sekalian, kalau haid itu ada batas, umumnya itu ada batas masa haid. Jadi bagi wanita itu tidak seumur hidup haid, itu tidak.
Ini ada batas akhirnya. Ada ya Bu ya? Ada. Nah, tetapi kalau darah istihadah itu bisa saja orang yang sudah tidak haid itu terkena darah istihadah. Dan sewu, misalnya umumnya kalau sudah berusia 60 tahun lah. 60 tahun itu umumnya tidak lagi mengalami haid. Sudah berhenti. Tapi tidak tertutup kemungkinan mengalami istihadah. Nah, maka walaupun sudah lewat masa haid, tetapi kalau mengalami istihadah, itu berlaku ketentuan-ketentuan hukum tadi. Dan Bapak Ibu sekalian, bisa dipastikan bahwa kalau ibu-ibu sudah berhenti masa haidnya, sudah berhenti misalnya, 25 tahun berhenti, kok kemudian mengeluarkan darah lagi, jangan kemudian menduga, wah ini aku kok haid lagi ya. Tidak, itu diduga bahwa itu adalah istihadah. Istihadah. Karena normalnya kalau sudah berhenti itu ya sudah tidak keluar lagi. Tapi kalau keluar berarti ada masalah lain. Nah itulah, maka jangan kemudian wah ini haid lagi, kemudian tidak puasa lagi, tidak sholat lagi. Jangan, karena itu sudah melampaui kebiasaannya. Maka itu statusnya adalah istihadah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada juga permasalahan. Ada permasalahan. Apabila darah istihadah itu kan keluarnya nggak bisa diatur ya. Namanya keluar secara dalam kondisi itu kan bisa keluar terus. Nah itu bagaimana ketika sholat? Wanita mengalami istihadah, darahnya keluar terus. Bagaimana sholat? Ya, maka yang dilakukan adalah bahwa yang bersangkutan tetap bersuci, kemudian menggunakan alat tertentu untuk menghambat agar supaya darah itu tidak keluar. Tetap dilakukan, mengerjakan sholat. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan implikasi kewajiban tadi. Dalam kegiatan ibadah yang pada umumnya kita lakukan, baik itu harian, bulanan maupun tahunan, terutama berkaitan dengan sholat dan puasa, berkaitan dengan kondisi wanita yang haid, itu ada ketentuan bahwa wanita yang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, tetapi wanita yang sudah selesai haid itu berkewajiban mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholatnya. Jadi sholat yang ditinggalkan selama haid itu tidak dikodok. Yang dikodok itu hanya puasa. Jadi kalau meninggalkan puasa, maka jumlah hari yang ditinggalkan itu harus diganti pada hari yang lain. Kemudian yang lain, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apakah wanita yang haid itu boleh masuk masjid? Apakah wanita haid itu boleh membaca Al-Quran? Nah, menurut pendapat yang kuat bahwa wanita yang haid itu boleh masuk masjid dengan syarat bahwa yang bersangkutan harus menjaga tidak sampai mengeluarkan atau mengotori masjid. Yang pertama. Yang kedua, masuk masjidnya itu karena ada kebutuhan. Jadi kalau nggak ada keperluan apa-apa, yang nggak usah ke masjid. Misalnya kebutuhan itu apa yang dimaksud?
mengambil barang, ada barang yang ketinggalan. Ya, saya dalam keadaan haid barangnya ada yang tertinggal di masjid itu boleh diambil. Kemudian ikut mendengarkan pengajian juga boleh masuk masjid. Jadi tidak ada larangan. Kemudian membaca Al-Quran atau berzikir itu juga menurut sebagian ulama diperbolehkan untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang tidak membolehkan. Jadi itu berkaitan dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh wanita yang mengalami haid maupun yang istihadah. Nah demikianlah Bapak-bapak dan Ibu, mudah-mudahan pembahasan tentang haid ini memberikan atau mengingatkan kembali kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, sehingga nanti ibadah kita itu akan tetap terjaga kesempurnaannya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu berkaitan dengan sholat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat, dan kalau ada kekurangannya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.